Activate. Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa dalam program Let's Drive. Dan episode kali ini saya tidak sendiri karena sudah ada Sinta. Wow, Sinta. Kita kan mau review mobil nih, tapi kepo dulu nih. Sinta suka bawa mobil tuh yang kayak gimana sih? Aku sukanya minimalis, gak terlalu besar, ya mobil-mobil sedan oke lah ya Kak. Mobil sedan pas banget karena episode kali ini Sobat Antara dan juga Sinta kita akan mereview mobil sedan. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke depan. Ini dia nih, BMW 218i Grand Coupe M Sport. Tada! Makasih. Bentar ada nih. Oke. Langsung aja kita masuk yuk. Tidak semua mobil mewah dibuat untuk duduk di belakang. Ada yang justru terasa paling istimewa ketika kamu sendiri yang memegang kemudi. Dan BMW 218 Grand Coupe M Sport seri 2 ini adalah tipe yang kedua. Bentuk kupenya memberikan kesan tegas dan rapi. Ini bukan mobil yang berusaha menarik perhatian. Ia cukup hadir dan kelasnya terasa. Nah, kita review dulu nih bagian luarnya. Walaupun panas terik tapi tidak mengganggu pandangan kita ya untuk mencari dan melihat kemewahan mobil satu ini. Sinta, gimana menurut Sinta mobilnya? Tampilan luarnya? Tampilannya tuh elegan banget ya, terus kayak cocok juga buat cewek, ini nggak harus cowok-cowok juga kayak. Iya, eksekutif muda masuk lah ya. Tapi yang paling penting nih kalau ngelihat mobil yang satu ini, bakal ngebuat kita lebih percaya diri. Kalau kata Ovi, mobil satu ini siap membuat percaya diri di belakang kemudi. Nah, karena mobilnya sedan ya, Sinta, otomatis udah kelihatan ya, sisi di bagian peleknya tentu lebih pendek dibandingkan pelek-pelek mobil yang pada umumnya. Tapi nuansa sporty, terus nuansa logo mobilnya ini membuat kemewahan tersendiri jika kita membawa mobil satu ini. Lekukan-lekukan bodinya itu makin bikinnya, makin elegannya, makin aura itu keluar banget. Oke. Kemudian dia makin kepercayaan dirinya naik ya. Iya, jadi makin pede ya. Sekarang kita ke sisi belakang kali ya. Oke. Nah, tentu ya walaupun ini mobil sedan tapi tetap ada dong ruang penyimpanan ya kan. Ruang penyimpanannya minimalis, aku kira pertamanya kecil banget loh. Tapi ternyata luas banget di belakang sini. Nggak mungkin dong kita yang masuk ya. Ini cocok kayak kurang lebih sekitar 3 koper masuk ya Sinta ya? Iya betul, mungkin koper yang ukuran paling besar 2 bisa lah ya. Bisa ya, dan sudah lengkap juga dengan semua perintilan-perintilannya. Bahkan kalau kita nyari ini masih ada ruang ternyata. Kalau udah ketutup rapat, saatnya kita review bagian dalamnya. Karena pasti sisi sininya sama dong ya, masa beda. Oke, sudah siap kita review? Yuk, langsung aja. Ukuran dan proporsinya pas untuk kamu Sobat Antara yang ingin tampil elegan tanpa kehilangan fleksibilitas saat dipakai harian. Mobil ini memberikan rasa percaya diri, bukan sekedar gaya. Cukup untuk gaya hidup yang praktis, bukan berlebihan.
Nah, untuk bagian depannya tentu kita mau review dulu nih dari belakang kemudi. Oke, tampilannya sudah terlihat ya. Satu layar nih benar-benar berasa lagi bawa mobil race itu loh di F1 rasanya. Tapi ya namanya juga mobil sport ya. Tentu kerasa banget nuansa sportnya ketika baru masuk. Tampilannya yang paling menyenangkan adalah minimalis banget karena semua kemudinya gampang ya. Jadi semua bagian-bagian kontrolnya maksudnya gampang banget, mulai dari perpindahan DN ke R, terus juga parkingnya, terus ada volume untuk mengatur audio ketika kita mendengarkan musik. Lalu untuk kontrol AC-nya di sini juga ada dua ya, jadi ada yang manualnya, tapi untuk mengontrol suhunya juga ada di layar. Menyenangkan sekali. Terus yang paling enak adalah di bagian kemudinya nih. Kalau di bagian kemudinya di sini terlihat sekali kemudinya simple karena semuanya di sini nggak ada yang tombol yang ribet-ribet dan semuanya sesuai porsi. Bahkan kita juga bisa mengatur untuk posisi setirnya. Itu nggak sih Sobat Antara, yang paling enak ketika masuk ke dalam kemudinya adalah bagian joknya. Kalau Sobat Antara perhatikan di bagian joknya sini itu seperti memeluk ya. Jadi akan enak ini kalau misalnya kita bawa ketika ada di jalanan. Jadi tetap stabil rasanya berkendaranya. Seru ya. Tapi Sobat Antara, kalau bagian depannya udah, bagian belakang kayaknya Sinta kali ya yang akan review. Karena ternyata orangnya udah duduk di belakang dari tadi. Tuh. Halo Sobat Antara, saat ini aku udah di bangku belakang nih, bangku penumpangnya. Seru banget ya ini ya. Seru ya Sin? Iya, menyenangkan banget. Terus ini tuh karena bahannya leather juga, jadi nggak panas Kaufi. Dan dia tetap nyaman. Kemudian untuk legroomnya, untuk kakinya agak panjang, menurutku ini mungkin agak sedikit PR ya. Tapi bisa ada solusinya, bangku depan dimajuin. Untuk headroomnya ini masih ada sisa ya, cukup lega untuk tingginya yang sekitar 165 cm. Nah, tapi untuk yang lebih dari itu mungkin kepalanya bisa agak sedikit keganggu ya. Tinggi banget gitu. Tapi untuk segini cukup nyaman sekali. Cukup enak ya. Dan satu yang bikin makin premium nih, aku naik mobil ini adalah ini tuh udah frameless ya. Oke. Mana tuh? Wow. Nah, jadi itu udah frameless banget, mobilnya semakin jadi elegan. Tapi selain ini ada ininya juga nih Sin. Bisa nggak? Wow. Nah, ini bisa buat naruh kopi, minuman, apapun itu ya. Coba ya. Oh, enak ya. Semakin nyaman banget ya. Oke, saatnya kita lanjut perjalanan kali ya, Kau. Oh iya benar. Tapi kamu pindah ke depan kan? Oke, kita pindah ke depan ya, Sobat Antara. Dari luar sudah berkarakter, bagian dalamnya tidak kalah berbicara. Begitu masuk terasa jelas bahwa kabin ini dirancang untuk pengemudi. Tata letaknya bersih, minim distraksi, dan semuanya tepat di tempatnya. Elegan tanpa perlu banyak dekorasi. Cocok untuk Sobat Antara yang ingin tetap nyaman namun tetap ingin merasakan sensasi menyetir mobil berkelas. Ruang belakang bukan keunggulannya. Coupe seperti ini lebih nyaman dinikmati berdua, bukan berlima. Yang penting kualitas duduknya tetap nyaman untuk perjalanan dalam kota. Kalau Sobat Antara butuh mobil untuk sering bawa banyak orang atau banyak barang, ini bukan pilihan yang tepat. BMW 218 Grand Coupe M Sport memang lebih pas untuk kamu yang ingin menikmati kenyamanan dan gaya saat berkendara sendiri atau berdua dengan orang spesial. Oke lah, kita terjang Jakarta yang hari ini nampaknya agak panas. Jadi tadi kan satu tuh agak dilema banget nih. Kita kencengin dikit lah AC-nya ya. Gimana Sinta, udah semua seatbelt aman ya? Seatbelt aman. Duduk juga aman. Oke. Aman dan nyaman banget ya. Kata Kak Ovi ya, tempat duduknya tuh kayak dipeluk gitu. Iya kan, di bagian sininya kan berasa banget. Gimana dari point of view depan tentu beda ya Sin sama point of view di belakang kan? Beda banget nih Kak Ovi nih, dari sini tuh kelihatan banget ya tampilan ini benar minimalis banget. Terus juga tidak terlalu banyak tombol yang
membingungkan. Betul. Transmisinya juga udah enak banget. Yes. Semuanya ada di sini. Yang aku suka juga layarnya gede, mantep pol. Kayak lagi main game gak sih? Asli, ini sih bisa buat main game. Bener. Tentunya ada support Apple CarPlay dan Android Auto yang sudah memudahkan hidup, apalagi kita perempuan ya Kak Ovi, Yes. yang sering banget nyasar pakai map. Betul. Terus Yasin kalau bawa mobil ini nih, ini kan belum berasa banget ya karena kan baru berapa ratus meter. Ini enak banget sih kayak putarannya. Ini kan kalau lihat, mungkin kalau Sinta belum megang, tapi kalau lihat kan emang kokoh banget ya. Setirnya sini kayak kulit, terus manuvernya juga enak. Mungkin karena dia sedan, jadi ketika ngambil haluan dikit nih udah langsung manuvernya dapet gitu ya. Tapi ya tetap aja ya, khas BMW, khas mobil mewah juga, logonya yang simple langsung ngebuat dia mahal ya kan. Dari sisi penumpang nih yang depan sebelah kiri, aku juga merasakan kenyamanan yang berbeda ya. Karena tadi pintunya itu kacanya frameless, jadi kita ngeliat ke belakang tuh lebih lebar, lebih terlihat lebih menyenangkan gitu. Terus kemudian semua jelas banget karena frameless itu tadi, dan di sininya itu tuh benar-benar penglihatan di jalanan itu nggak ada gangguan-gangguan gitu. Oke, benar-benar kecil, simple, frameless, jadi tanpa batasan juga kita ngelihat. Cuman di sini mungkin aku ngerasa agak sedikit kurang nyamannya, tapi masih nggak ngeganggu. Itu bagian belakangnya sih sebenarnya, bagian kontrol yang kaca di belakang ya. Ya mungkin karena dia kecil, jadi pandangan kita tuh agak sedikit terbatas. Cuman itu sudah teratasi sebenarnya ketika kita mau kontrol belakang, kan udah ada kamera belakang ya. Jadi ya walaupun itu ya kecil, agak sedikit mungkin ngeganggu buat orang yang harus ngeliat ke belakang, terus sebenarnya udah ada layar yang gede. Kebayar gak sih ya kan? Jago ya mobilnya ya, jadi kayak ada nih kurangnya dikit tapi langsung ditutup sama yang lain. Oh, ruang penyimpanan juga gede ya. Ini bisa, oke, ini juga udah wireless charging juga nih Kak Ovi. Oke. Taruh handphonenya ya kan, udah ngecas. Tadi padahal gue kira walaupun nggak ada kalau misalnya kita bawa kabel juga bisa ya padahal ya. Tapi udah ada yang lebih simpelnya. Udah ada wireless. Betul, yang pakai wire dan juga wireless. Terus tempat tumbler juga nyesuaiin banget kan sama dua orang yang ada di depan. Bagian sini juga kayak gede ya Sin. Ini nih Kak Ovi, di bagian sini ada armrest juga di depan, bisa naruh, ada kompartmennya juga, bisa naruh berbagai macam perintilan ciwi-ciwi ya kan, yang ribet gitu. Oh, berarti nanti handphone nggak usah taruh di mana-mana, tinggal masukin aja ya. Sebenarnya simple. Ini nih, boleh deh. Nah, oh iya, lega juga. Kayaknya 15 menit lagi aku disetelin Kak Ovi bakal tidur. Saking nyamannya ya? Seperti dipeluk sih. Iya, bener kan? Enak banget tempat duduknya. Ya ada harga, ada kualitas tentu saja. Wow, seru ya? Gimana Sinta? Seru perjalanan kita walaupun nggak panjang tapi rasanya membekas dengan mobil ini. Sinta dulu dong review tuh, kira-kira gimana? Oke, kalau tadi sempat di bangku penumpang yang belakang ya kayak untuk aku legroomnya itu memang agak sedikit terbatas ya. Tapi bisa diakalin karena bangku depan aku itu bisa dimajuin kan. Oh iya benar. Ya, terus headroomnya juga itu untuk yang tingginya mungkin 170-an lebih mungkin akan keganggu sih di sini. Oh, tapi so far perjalanan jok dan lain-lain kebayar ya? Iya kebayar banget, tadi joknya kayak dipeluk ya. Iya benar, bagian depan itu berasa banget pokoknya kayak dipeluk. Jadi emang mungkin diperuntukkan karena mobilnya sport, memang bangkunya pun disesuaikan ya. Tapi kalau dari bangku kemudi nih tadi ngerasa banget itu memang bagian yang belakang ya, atau kaca belakang untuk kontrol agak kecil ya karena sedan, terus juga kecil. Tapi itu sebenarnya udah kebayar, kayak tadi kita udah sempat jelasin, kebayar sama kamera-kamera yang udah ada. Tapi namanya juga mobil Eropa ya. Jika memiliki mobil satu ini memang harus ada budget lebih yang disiapkan
khususnya untuk biaya servis dan lain-lain. Tapi so far enak ya mobilnya. Habis ini kayak beli matcha bisa kali kita pakai ini ya. Boleh. Sambil katanya tadi mau main Padel. Iya bener, langsung lah kita bisa ke lapangan padel terdekat. Tapi Sobat Antara jangan lupa untuk mencari tahu lagi episode-episode lainnya di Let's Drive. Katanya sih Sinta punya mobil yang mau di-review juga loh. Ya, apa tuh ya? Kak Apa Jaya? ya kira-kira nanti aku bakal cari tahu deh kamu bakal review mobil apa. Kita ketemu di episode lainnya ya. Oke. Sampai jumpa Sobat Antara dan jangan lupa untuk selalu cek dan update di portal Antara, antaranews.com dan YouTube Antara juga di Antara TV Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berkendara dalam keadaan nyaman dan patuhi peraturan lalu lintas. Dah. Ini buat aku nih Kak. Iya, Coba nih. kuncinya dulu ya. Ini kayaknya ada yang bawa kan. Tentu saja kita akan minta dulu kuncinya. Wah, halo. Iya, aduh. Makasih ya. Tapi saya belum ada loh. Aman, Bu. Kosong masih. Dapat Jangan. ini aja. Oke. Seperti kata abang tadi, love banget gitu. Gitu ya. Mau ngikutin aku apa ngikutin Sinta? Oke, ikutin Sinta aja katanya. Kita ke sisi sini. Oke. Ini bener kan ya? Kita cut atau gimana sih sebenarnya?